Saat Jiang Cheng sedang mandi, Wang Yiyan memberitahu dari luar. Ia menyampaikan bahwa malam itu hotel mengadakan resepsi, dan sebagai super VIP Villa Koridor, Jiang Cheng mendapat undangan untuk hadir. Jiang Cheng bertanya untuk acara apa itu. Wang Yiyan menjelaskan bahwa acara itu diadakan oleh salah satu klien Platinum Hotel dan intinya adalah lelang perhiasan berharga secara santai. Jiang Cheng bertanya mengenai ketentuan pakaian. Wang Yiyan mengatakan bahwa lelang itu hanya santai untuk orang-orang dalam, sehingga tidak ada aturan khusus soal pakaian. Jiang Cheng mengerti. Di lokasi lelang, Wang Yiyan memperkenalkan Jiang Cheng kepada pelayan di pintu, menyebutnya Tuan Jiang dengan kartu titanium Villa Koridor. Pelayan itu menyambut Jiang Cheng dan mempersilakannya masuk. Wang Yiyan mengucapkan selamat tinggal, berharap Jiang Cheng menikmati waktunya. Suara pembawa acara lelang terdengar jelas, 5 juta diucapkan 3 kali, dan palu diketuk, menandakan item tersebut terjual. Pembawa acara memberi selamat kepada penawar yang beruntung. Saat berjalan masuk, Jiang Cheng berpikir lelang sudah dimulai dan suasananya cukup ramai. Pembawa acara mengumumkan item berikutnya, jam tangan Richard Mille RM056. Jam itu dipasok oleh kolektor jam terkenal, An. Pembawa acara menjelaskan bahwa meskipun mereknya relatif baru, perkembangannya membuatnya setara dengan Patek Philippe. Jam itu adalah edisi terbatas global emas, hanya ada 10 di dunia. Penawaran akan dimulai dari 15 juta, dengan kenaikan minimal 500 ribu. Lelang pun dimulai. Jiang Cheng berpikir, harga pembuka hanya 15 juta. Ia tahu, dalam 3-5 tahun ke depan, harganya di pasar sekunder bisa melonjak di atas 25 juta. Ia merasa itu akan jadi dosa jika melewatkan peluang untung 10 juta seperti ini. Pembawa acara mengumumkan penawaran pertama, 15,5 juta dari penawar nomor 35, Jiang Cheng, dan bertanya apakah ada penawar lagi. Segera, penawar nomor 8 menaikkan harga menjadi 16 juta. Perang penawaran terjadi cepat. Pembawa acara mengumumkan penawar 35 dengan 16,5 juta, dibalas penawar 8 dengan 17 juta, dan langsung direspons penawar 35 dengan 17,5 juta, kemudian 18 juta. Terdengar bisik-bisik di antara hadirin. Mereka terkejut dengan kegigihan penawar 35, bertanya siapa orang gila itu. Mereka berkomentar bahwa 18 juta untuk jam itu sangat mahal, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membeli 2 jam Patek Philippe. Pembawa acara mengulang angka 18 juta 2 kali, lalu mengetuk palu. Ia mengucapkan selamat kepada penawar 35 karena jam itu terjual padanya. Setelah lelang, 2 orang pria menghampiri Jiang Cheng. Wang Zeng, seorang anak kaya mode, memperkenalkan diri. Kemudian, Qin Fen, yang disebut anak kaya top di mode, juga memperkenalkan diri. Jiang Cheng membalas sapaan mereka. Ia berpikir, jadi itu anak kaya nomor 1 di mode, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu di sini. Qin Fen menjelaskan bahwa penawar 8 yang bertarung dengannya tadi sebenarnya menawar untuknya. Ia mengatakan ia merasa Jiang Cheng benar-benar menginginkan jam itu, lalu bertanya apakah Jiang Cheng adalah ahli jam mewah. Jiang Cheng menjawab dengan santai. Ia berkata tidak bisa disebut ahli dan tidak terlalu suka jam. Ia mengaku belum pernah membeli jam mewah, ini adalah kali pertamanya, hanya mencoba hal baru. Qin Fen tertawa. Ia terkejut, mengatakan membeli jam 18 juta untuk pertama kali itu gila. Ia menatap Jiang Cheng dan bertanya-tanya mengapa wajahnya terasa asing, padahal ia seharusnya pernah melihat orang seperti Jiang Cheng. Jiang Cheng menjelaskan ia baru sampai di mode kemarin untuk kuliah. Qin Fen semakin terkejut. Ia berkomentar, usia Jiang Cheng baru 18 tahun, yang berarti lebih gila lagi. Ia merasa waktu seusia itu, ia pasti tidak berani melakukan hal serupa. Qin Fen merangkul bahu Jiang Cheng. Ia mengajak Jiang Cheng untuk bermain bersama suatu saat nanti. Jiang Cheng mengiyakan ajakan itu. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Jiang Cheng telah naik level. Setiap detik ia hidup, ia kini akan mendapat 1 yuan. Sistem menampilkan status barunya, level 7, dengan dana sistem yang bisa ditarik kapan saja, dan ia baru mencapai 31,56 juta dari 50 juta pengalaman yang dibutuhkan. Sementara itu, Wang Zeng dan Qin Fen berpamitan. Sambil melambaikan tangan, Jiang Cheng berpikir keras, setelah naik level, pendapatan hariannya kini naik menjadi 2,59 juta, yang berarti penghasilan tahunannya baru saja menembus 900 juta. Saat menaiki tangga, Jiang Cheng berpikir bahwa bagi orang biasa, angka itu mungkin besar. Namun, untuk rencana yang ia miliki, itu masih belum seberapa. Langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang, bergumam nama, Yu. Wanita itu, Yu Xiaoxiao, mengenali Jiang Cheng. Ia bertanya apakah Jiang Cheng adalah orang yang ia temui malam itu. Jiang Cheng membenarkan, mengatakan bahwa dengan wanita cantik di sisinya dan uang untuk diperoleh, malam itu adalah malam yang indah.
Yu Xiaoxiao menganggapnya nakal. Ia mengakui bahwa ia mengira Jiang Cheng adalah mahasiswa miskin berusia 18 tahun, sehingga ia kasihan, tetapi tidak menyangka bahwa ia adalah anak orang kaya. Jiang Cheng menarik pinggang Yu Xiaoxiao. Ia menegaskan bahwa ia memang mahasiswa. Ia kemudian bertanya apakah Yu Xiaoxiao mau mengurusnya lagi. Lelang sudah hampir selesai, dan ia telah menyewa villa di hotel itu. Jiang Cheng mengajaknya ikut. Yu Xiaoxiao menolak ajakan itu. Ia beralasan sudah cukup minum. Namun, ia menambahkan bahwa jika Jiang Cheng ingin mengurusnya, itu akan lebih sulit dari terakhir kali mereka bertemu. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Zhang Yu, mantan tunangan Yu Xiaoxiao, muncul, menuntut Xiaoxiao berhenti dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Yu Xiaoxiao membalas dengan marah, bertanya balik apa urusan Zhang Yu di sana, dan mengatakan urusannya bukan urusan mantan tunangannya itu. Zhang Yu mengingatkan bahwa mereka sudah bertunangan. Yu Xiaoxiao membalas dengan jijik, bertanya apakah Zhang Yu tidak punya malu. Ia mengingatkan bahwa Zhang Yu bermain dengan sahabatnya sendiri, dan masih ingin menikahinya. Ia bertanya apakah pria itu gila. Zhang Yu bersikeras bahwa itu tidak penting. Ia menegaskan, mereka sudah memiliki acara pertunangan dan Yu Xiaoxiao akan menikah dengannya, titik. Yu Xiaoxiao merasa jijik. Ia menuduh Zhang Yu tidak tertarik padanya, hanya menggunakan dirinya sebagai tameng agar pria itu bisa bertemu dengan pria dan wanita mainannya. Sistem muncul lagi, menawarkan dua pilihan kepada Jiang Cheng. Pilihan pertama, pergi sendirian, dengan hadiah kostum cosplay Teenage Mutant Ninja Turtles dan uang 250 yuan. Pilihan kedua, menamparkan Zhang Yu 2 kali, dengan hadiah peningkatan 3 kali pada atribut fisik dan 1 kartu sial. Jiang Cheng berpikir, sistem pasti bercanda, bertanya apakah ia terlihat seperti orang yang mudah ditipu dengan hadiah pertama. Jiang Cheng mengabaikan hadiah pertama. Ia hanya bertanya satu hal pada sistem, apakah peningkatan atribut fisik 3 kali itu termasuk, yang itu juga. Sistem menjawab, ia menjelaskan bahwa itu mencakup kekuatan, kecepatan, daya tahan, penglihatan, pendengaran, pemulihan, dan daya tahan tubuh. Semua atribut fisik tanpa pengecualian. Mendengar itu, Jiang Cheng segera memilih. Ia langsung menamparkan Zhang Yu, mengatakan, kalau begitu, tidak usah dibikin rumit. Yu Xiaoxiao terkejut. Jiang Cheng menatap Zhang Yu dengan dingin. Ia menyatakan bahwa yang paling ia benci di dunia ini adalah pria lembek seperti Zhang Yu, dan menganggapnya sebagai penghina moral bangsa. Zhang Yu terkapar di lantai. Ia berteriak histeris, memanggil petugas keamanan untuk menolong. Ia berulang kali meminta bantuan karena ia dipukuli. 3 petugas keamanan datang. Mereka berusaha menengahi, meminta kedua belah pihak untuk bicara baik-baik tanpa membuat kehebohan. Zhang Yu menolak, menuntut agar Jiang Cheng ditangkap dan polisi dipanggil. Ia menuduh para petugas keamanan buta. Zhang Yu semakin marah. Ia menuduh semua orang bersekongkol melawannya dan mengancam akan memanggil polisi. Ia juga mengancam akan membuat laporan agar para petugas keamanan itu dipecat. Para petugas keamanan, dalam hati mereka berpikir, orang yang berpartisipasi dalam lelang internal Amanyang Yun pasti orang kaya atau bangsawan. Mereka tidak sanggup menyinggung siapapun, dan memohon agar Zhang Yu tidak mempersulit mereka. Yu Xiaoxiao angkat bicara, meminta para petugas keamanan tidak takut. Ia berjanji jika Zhang Yu melapor polisi, ia akan mengatakan bahwa Zhang Yu melecehkannya dan Jiang Cheng menyerangnya untuk melindunginya. Jiang Cheng berpikir ia tidak menyangka Yu Xiaoxiao akan membelanya sejauh itu. Zhang Yu mencibir. Ia mengancam akan mengambil rekaman CCTV hotel yang besar itu. Ia bersumpah bahwa semua yang berani melawannya hari itu akan habis. Ia kembali meminta tolong. Tiba-tiba, seorang pria membawa pisau muncul. Pria itu berteriak, menuduh pelacur dari keluarganya bermain dengan orang lain di sana. Ia marah karena petugas hotel berdalih, rahasia klien, dan tidak mengizinkannya masuk. Kepanikan pecah, orang-orang berteriak, pembunuhan, dan meminta tolong. Pria pembawa pisau itu mengancam. Ia hanya mau satu hal, keluarkan pasangan pengkhianat itu sekarang juga, atau ia akan membunuh semua yang ada di sana. Zhang Yu, yang ketakutan, mulai memohon ampunan. Namun, ia segera menyadari, mengemis tidak akan memengaruhi pria itu. Ia berpikir, satu-satunya harapan mereka adalah membantu pria itu mendapatkan targetnya. Zhang Yu bangkit. Ia berteriak kepada semua orang yang ada di sana, menuntut mereka untuk cepat mencari orang yang diinginkan pria pembawa pisau itu. Sistem kembali muncul, mengumumkan event spesial tak terduga. Jiang Cheng kembali dihadapkan pada pilihan. Pilihan pertama, kabur bersama Yu Xiaoxiao, hadiah uang tunai 300 yuan. Pilihan kedua, mengadili yang salah dan hentikan kejahatan, dengan hadiah daya tarik plus 5 dan skill Divine Milk Squeezing Technique. Jiang Cheng berpikir, hentikan kejahatan, berarti ia harus menyelamatkan si bajingan Zhang Yu, dan ia sebenarnya tidak ingin melakukannya.
Ia memutuskan, demi keselamatan orang lain di sana, dan yang paling penting, untuk mendapatkan skill Divine Milk Squeezing Technique, ia harus memilih pilihan kedua. Tapi sebelum itu, Jiang Cheng berpikir hadiah dari sistem sebelumnya mungkin bisa membantu. Jiang Cheng berseru pelan. Ia terkejut dan merasakan aliran energi yang sangat kuat mengalir di seluruh tubuhnya, sesuai dugaannya. Tanpa ragu, Jiang Cheng melayangkan tinjunya dan memukul wajah pria yang membawa pisau itu. Yu Xiaoxiao terkejut melihat serangan itu. Ia berpikir, gila, ternyata Jiang Cheng benar-benar monster, bukan hanya anak orang kaya biasa. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah plot twist yang gila. Orang-orang di sekitar Jiang Cheng mulai berseru kagum. Mereka memuji Jiang Cheng yang hebat, mengalahkan pria pembawa pisau itu hanya dengan 2 gerakan. Mereka juga menambahkan bahwa ia sangat berani dan tampan. 3 petugas polisi tiba, 2 di antaranya membawa pria pembawa pisau itu pergi. Salah seorang polisi mendekati Jiang Cheng. Ia mengucapkan terima kasih atas tindakan Jiang Cheng, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, situasi bisa menjadi jauh lebih buruk. Zhang Yu yang terkapar segera berteriak. Ia menuntut untuk membuat laporan polisi karena Jiang Cheng telah memukulnya. Ia menegaskan semua orang melihatnya, dan meminta polisi tidak tertipu oleh Jiang Cheng yang kasar. Polisi menoleh pada Jiang Cheng, bertanya dengan sopan apakah benar ia telah memukul Zhang Yu. Yu Xiaoxiao segera membela. Ia menjelaskan kepada polisi bahwa kejadiannya tidak begitu. Ia mengatakan Zhang Yu mencoba menipunya agar mau menikah dengannya. Jiang Cheng berpikir dengan puas. Ia menyadari tingkat kebaikan hati Yu Xiaoxiao sudah mencapai 90. Ia menyimpulkan bahwa wanita itu benar-benar jatuh hati padanya. Jiang Cheng merangkul Yu Xiaoxiao dengan lembut. Ia menenangkan wanita itu, mengatakan ia sudah ada di sana sekarang, dan ia tidak akan membiarkan bajingan Zhang Yu mengganggunya lagi. Polisi mencoba meredam suasana. Ia berpendapat semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia menyarankan masalah hubungan seperti ini lebih baik dibicarakan secara baik-baik. Zhang Yu tidak terima. Ia mempertanyakan apa maksud kesalahpahaman itu dan menuntut rekaman kamera keamanan. Jiang Cheng berpikir dengan marah. Ia merasa anak ini sudah menyakiti Xiao Xiao tetapi sama sekali tidak merasa bersalah. Zhang Yu bahkan berani meminta rekaman kamera. Jiang Cheng memutuskan, ini saatnya mencoba kartu sial dari sistem pada Zhang Yu. Ia memanggil sistem. Sistem merespons, mengonfirmasi kartu sial telah diaktifkan dan ditujukan kepada Zhang Yu. Saat itu juga, Zhang Yu menerima telepon. Ia menjawab panggilan itu. Suara dari telepon itu adalah peringatan penipuan dari bank. Bank menginformasikan adanya penarikan sebesar 200.000 dari rekeningnya. Zhang Yu terkejut, berteriak bahwa ia sedang berada di Amanyangyun, dan itu pasti penipuan. Ia menuntut bank segera membekukan rekeningnya. Tak lama, seorang petugas hotel menghampiri. Wanita itu bertanya apakah plat nomor mobil Zhang Yu adalah 3838. Ia memberitahu ada mobil yang baru saja menabrak sebuah pohon, dan pohon itu jatuh menimpa mobil Zhang Yu. Ia memperingatkan bahwa kerusakannya cukup parah dan Zhang Yu sebaiknya melihat sendiri. Zhang Yu berseru kaget. Polisi melihat serangkaian kesialan itu. Ia bertanya apakah Zhang Yu mendapat masalah lagi. Zhang Yu yang panik langsung berlari pergi. Ia berteriak ia tidak mau mengurus hal sepele seperti ini dan meminta semua orang tidak mengganggunya. Jiang Cheng tersenyum. Ia bergumam, siapa menabur, dia menuai. Ia mengajak Yu Xiaoxiao untuk pergi. 5 menit kemudian, di kamar hotel, Yu Xiaoxiao mendekat. Ia bertanya dengan lembut kepada Jiang Cheng apakah ia terluka dan ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Jiang Cheng menenangkan wanita itu. Ia menjawab dengan percaya diri, bahwa orang lemah seperti Zhang Yu tidak akan bisa melukainya. Yu Xiaoxiao tidak percaya begitu saja. Ia bersikeras untuk memeriksa Jiang Cheng, memastikan bahwa pria itu tidak terluka. Yu Xiaoxiao kemudian bertanya apakah Jiang Cheng akan meremehkannya karena ia memiliki tunangan seperti Zhang Yu. Jiang Cheng menenangkan, ia menyangkal itu mungkin. Ia hanya berkata sedikit terkejut, tidak menyangka tunangannya adalah tipe orang seperti itu. Yu Xiaoxiao menjelaskan situasinya. Ia mengatakan pertunangan itu dijodohkan ketika kakeknya sedang kritis, dan ia harus melakukannya demi menenangkan hati kakek. Ia baru tahu setelah itu bahwa Zhang Yu ternyata biseksual dan selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Jiang Cheng bersimpati. Ia membenarkan bahwa Yu Xiaoxiao sudah melalui banyak hal berat, dan ia meyakinkan bahwa sekarang ia ada di sana untuknya. Yu Xiaoxiao kembali memastikan. Ia bertanya apakah Jiang Cheng benar-benar tidak keberatan, apakah ia mau terus menjalin hubungan seperti ini dengannya. Dalam hatinya, ia berpikir, Jiang Cheng adalah pria pertamanya, dan meskipun perasaannya belum terlalu dalam, hubungan seperti ini 100 kali lebih mudah daripada pacaran serius.
Jiang Cheng menarik pinggang Yu Xiaoxiao. Ia menegaskan bahwa ia tentu saja tidak keberatan. Ia meminta Yu Xiaoxiao tenang, dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Yu Xiaoxiao merespon dengan gumaman lembut. Keesokan paginya, dua wanita pelayan hotel sedang membereskan kamar Jiang Cheng. Salah satu pelayan berseru, terkesan dengan stamina anak zaman sekarang. Pelayan lainnya bertanya mengapa. Pelayan pertama bertanya apakah temannya dan suami bisa seheboh itu. Sambil tertawa, pelayan itu menjawab, ia berpikir jika suaminya setangguh itu, ia mungkin tidak akan datang bekerja tepat waktu setiap hari, bahkan tidak bisa mengangkat kaki. Ia mengamati spray dan menyimpulkan dari sana betapa nikmat yang dirasakan wanita itu. Ia memuji Jiang Cheng yang tidak hanya tampan tetapi juga ganas, dan ia mengaku sangat iri. Di restoran, Jiang Cheng makan bersama Yu Xiaoxiao. Ia membuka media sosial dan meminta izin meminjam kaki Yu Xiaoxiao untuk berfoto, katanya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Yu Xiaoxiao terkejut, bertanya apakah hari itu ulang tahun Jiang Cheng. Jiang Cheng menyangkal. Ia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini semua orang di media sosial mengunggah hadiah kedewasaan mereka, jadi ia juga ingin memposting sesuatu. Karena tidak punya hal lain, ia bertanya apakah ia boleh mengunggah foto kaki Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao tertawa, mengizinkan, dan menyebut Jiang Cheng nakal. Jiang Cheng berpikir saat mengunggah foto itu. Ia menyadari hadiah kedewasaannya di usia 18 mungkin bukan Benz atau BMW, tetapi, kecepatan dari kendaraan ini jauh lebih cepat daripada supercar manapun. Di media sosial, reaksi teman-temannya beragam. Mereka mengungkapkan kekaguman, beberapa menangis karena postingan Jiang Cheng membuat hadiah ulang tahun mereka terasa memalukan. Jam tangan 20.000 yuan milik ketua kelas menjadi tidak keren, dan rumah yang dibeli ibu mereka terasa tidak berarti. Mereka semua menginginkan hadiah kedewasaan yang sesungguhnya seperti yang ditunjukkan Jiang Cheng, mengakui bahwa foto itu adalah hadiah kedewasaan yang asli. Jiang Cheng dan Yu Xiaoxiao kemudian tiba di ruang pamer Farara di Jalan Sintai. Seorang pramuniaga menyambutnya dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Jiang Cheng menolak bantuan itu, hanya mengatakan ia ingin melihat-lihat stok mobil. Pramuniaga itu membalas, mempersilakan Jiang Cheng masuk dan berjanji akan menunjukkannya. Sementara itu, di tempat yang sama, Bos Huang sedang berbicara dengan seorang wanita, Suan. Bos Huang menawarkan akan membeli mobil yang disukai Suan. Suan merespons dengan sopan, mengatakan Bos Huang terlalu baik, dan mengingatkannya bahwa membeli mobil adalah keputusan besar yang harus diyakini. Ia menambahkan bahwa pendapatnya sebenarnya tidak penting. Bos Huang menolak anggapan Suan. Ia berkata itu penting karena begitu syuting acara dimulai, ia akan menjemput Suan setiap hari. Ia ingin Suan nyaman, jadi gadis itu harus menyukai mobilnya. Suan berterima kasih, tetapi mengatakan itu benar-benar tidak perlu. Ia menjelaskan jadwal syuting mereka tidak menentu, dan meminta Bos Huang tidak merepotkan diri menjemputnya. Ia berjanji akan bekerja keras di acara itu jika ia dijadikan pemeran utama wanita. Bos Huang menyanggupi. Ia memastikan selama Suan setuju, peran pemeran utama wanita itu sudah pasti menjadi miliknya. Jiang Cheng mengamati drama itu. Ia berpikir ia datang untuk melihat mobil, malah mendapat tontonan drama lengkap. Tiba-tiba ia sadar, wanita itu adalah Suan. Ia mengingat bahwa beberapa tahun lagi, wanita itu akan menjadi salah satu, 4 aktris baru, yang terkenal dari foto saat ia keluar dari kolam renang. Bos Huang ingin cepat. Ia mendesak Suan untuk segera mengambil keputusan. Ia menyarankan jika gadis itu suka mobilnya, mereka akan membayar uang muka sekarang dan dilanjutkan dengan minum. Suan menolak lagi, menegaskan bahwa pendapatnya tidak penting. Ia beralasan harus rapat di kantor. Bos Huang mendekatkan wajahnya, nada bicaranya berubah kasar. Ia memperingatkan Suan, mengatakan gadis itu hanyalah bintang kecil, dan meminta agar tidak banyak tingkah. Ia mengancam, jika Suan tidak menemaninya, investasinya akan batal. Ia mencibir, memintanya berhenti berpura-pura, dan mengatakan ia sudah buang-buang waktu bersikap baik. Ia memperingatkan Suan untuk bersiap-siap atau menunggu sampai ia masuk daftar hitam. Suan membalas dengan tegas. Ia mengatakan kepada Bos Huang bahwa mau pria itu berinvestasi atau tidak, jawabannya tetap sama. Ia menegaskan tidak akan menyerah pada prinsipnya dan meminta Bos Huang melakukan sesukanya. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi, misi spesial terpicu. Sistem mengumumkan misi baru, membantu Suan keluar dari masalah dan membuatnya bersedia menandatangani kontrak. Hadiah khusus akan menanti. Jiang Cheng berpikir, untuk mendapatkan kesediaan Suan, kata-kata saja tidak cukup. Ia harus membuat wanita itu percaya bahwa ia memang memiliki kekuatan finansial.
Jiang Cheng mendekati pramuniaga dan bertanya apakah ada syarat tertentu untuk membeli LaFerrari. Pramuniaga itu membenarkan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah model terbatas, pembeli perlu verifikasi modal, sudah memiliki 5 model mobil merek mereka, dan menjadi pelanggan lama sebelum memenuhi syarat. Jiang Cheng bertanya apakah itu berarti ia tidak memenuhi syarat untuk membeli. Pramuniaga itu menjawab bahwa jika Jiang Cheng benar-benar ingin membelinya, itu bukan hal yang mustahil. Jiang Cheng bertanya bagaimana maksudnya. Pramuniaga itu menjelaskan, karena proses pemesanan yang panjang, beberapa pesanan mungkin bisa digantikan, tetapi uang muka akan lebih tinggi. Ia bertanya apakah Jiang Cheng bisa menerimanya. Jiang Cheng menjawab ia mengerti. Ia menyatakan bahwa selama bisa dibeli, ia akan bayar penuh. Pramuniaga itu terkejut. Ia bertanya-tanya apakah Jiang Cheng tahu harga mobil itu. Bos Huang yang mendengar itu, berpikir, siapa sebenarnya tuan muda ini yang begitu angkuh, dan ia ingin tahu apakah itu nyata atau hanya pura-pura. Suwan berpikir, Bos Huang saja masih berpikir panjang membeli mobil 3 juta, tapi pria ini ingin langsung bayar penuh untuk LaFerrari kelas tertinggi. Pramuniaga itu menginformasikan bahwa LaFerrari kosong dan yang dikustomisasi akan menelan biaya 40 hingga 50 juta. Jiang Cheng tersenyum. Ia meyakinkan ia tahu dan bisa menerimanya. Pramuniaga itu langsung meminta Jiang Cheng menunggu sebentar, ia akan memanggil manajer. Beberapa saat kemudian, pramuniaga itu kembali bersama manajer dan Qin Fen, pria dari lelang. Pramuniaga itu memperkenalkan Jiang Cheng kepada manajer. Qin Fen menyapa Jiang Cheng. Ia berkata ia mendengar seseorang ingin membeli LaFerrari dengan pembayaran penuh dan tidak menyangka itu adalah saudara Jiang. Jiang Cheng menjawab. Ia menjelaskan ia agak tidak nyaman karena tidak ada mobil di Shanghai, jadi ia hanya berpikir untuk membeli satu saja secara santai. Qin Fen tersentak. Ia berpikir, kata santai itu benar-benar contoh pamer yang terselubung. Manajer bertanya apakah Jiang Cheng adalah teman tuan muda Qin. Qin Fen menjelaskan bahwa ia baru bertemu Jiang Cheng kemarin. Ia menunjuk jam tangan Jiang Cheng, mengatakan jam itu terjual 18 juta di lelang. Ia memberi selamat kepada manajer itu karena ada pesanan besar masuk. Manajer itu terkejut. Ia menyadari tuan ini sangat kaya. Manajer menjabat tangan Jiang Cheng. Ia mengucapkan terima kasih karena telah memilih merek mereka. Ia berkata verifikasi modal hanyalah prosedur, tetapi jika Jiang Cheng bisa membeli jam tangan lebih dari 10 juta, membeli mobil pasti tidak masalah. Ia berjanji akan segera membantu pendaftaran. Suwan yang melihat itu terkejut. Ia berpikir, pria ini membeli jam tangan lebih dari 10 juta dan mobil lebih dari 50 juta. Ia menyimpulkan Jiang Cheng mungkin adalah orang terkaya generasi kedua yang pernah ia lihat. Ia tahu kebanyakan anak generasi kedua hanya mendapat tunjangan ratusan ribu. Kekayaan tuan muda Jiang pasti melampaui 100 juta, bahkan lebih. Bos Huang memanggil Suwan. Ia memintanya berhenti melihat dan mengatakan ia tiba-tiba tidak berminat membeli mobil. Ia mendesak Suwan menemaninya minum, ia berjanji investasi tidak masalah selama Suwan bisa membuatnya senang. Suwan menolak lagi, menegaskan harus kembali ke perusahaan untuk rapat. Bos Huang pergi, tetapi tidak sebelum mengancam Suwan. Ia berkata sudah berbicara lembut, tetapi Suwan membuang-buang waktunya. Ia mengancam, Suwan harus bersiap menunggu atau disingkirkan. Ia mencibir, bertanya Suwan pikir dirinya siapa, statusnya bukan siapa-siapa, tetapi sok mulia. Ia menyuruhnya berpikir baik-baik sendiri. Jiang Cheng memanggil Suwan. Suwan bertanya apakah Jiang Cheng memanggilnya. Jiang Cheng memperkenalkan diri dan mengatakan ia baru saja mendengar pembicaraan Suwan dengan investor gagal. Ia meyakinkan Suwan untuk tidak khawatir. Ia berjanji, jika pria itu tidak mau berinvestasi, ia sendiri yang akan melakukannya. Suwan terkejut, bertanya apakah Jiang Cheng serius tentang investasi itu. Ia berpikir, orang ini jauh lebih mampu secara finansial dibanding Bos Huang. Ia mengakui penolakan Bos Huang akan sulit dijelaskan di perusahaan. Ia juga merasa tidak sanggup untuk tidur dengannya, dan penolakan ini bisa membuatnya masuk daftar hitam perusahaan. Jiang Cheng mengatakan ada urusan lain hari itu, jadi detail investasi akan dibahas besok. Suwan senang. Ia mengatakan akan menunggu kabar dan bertanya apakah nyaman jika ia menambahkan Jiang Cheng di WeChat. Suwan berpamitan, mengucapkan sampai jumpa besok. Jiang Cheng bertanya pada manajer, kapan ia bisa mengambil mobilnya. Manajer menjawab paling cepat sekitar 1 tahun. Jiang Cheng menghela napas, mengatakan itu terlalu lama. Qin Fen merangkul Jiang Cheng. Ia menyarankan Jiang Cheng datang ke pameran mobil di Bun dalam beberapa hari. Ia menjelaskan di sana ada semua jenis mobil, dan mobil bisa langsung diambil di tempat. Ia bertanya apakah Jiang Cheng mau melihatnya. Jiang Cheng menyetujuinya. Malam hari, cerita berlanjut di Hotel Renhe. Yu Xiaoxiao memanggil Jiang Cheng dengan semangat, memintanya datang. Yu Xiaoxiao menjelaskan makanan yang ada.
Ia mengatakan nasi kepiting di sana sangat khas dan Jiang Cheng harus mencobanya. Ia juga menyebutkan ada irisan ikan dengan arak beras, irisan bebek panggang, dan lembaran tahu tipis. Jiang Cheng memeluk Yu Xiaoxiao. Ia menggoda, mengatakan ia hanya ingin memakan Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao menolak dengan manja. Ia beralasan sangat lelah setelah semalaman, dan meminta izin untuk istirahat beberapa jam lagi. Jiang Cheng berkata itu tidak mustahil, tetapi Yu Xiaoxiao harus memanggilnya dengan nama yang lebih manis. Yu Xiaoxiao memanggilnya suami. Jiang Cheng tersenyum, mengatakan ia menyukai itu dan membiarkan Yu Xiaoxiao menunggu sedikit lebih lama. Yu Xiaoxiao membalas dengan manja, memuji kebaikan Jiang Cheng. Jiang Cheng kemudian bertanya apakah Yu Xiaoxiao mengenal Suwan. Yu Xiaoxiao mengiyakan, mengatakan Suwan adalah artis di perusahaannya, dan bertanya ada apa. Jiang Cheng kemudian menceritakan tentang pertemuannya saat membeli mobil. Yu Xiaoxiao langsung bertanya, apakah Jiang Cheng menyukai Suwan. Jiang Cheng membantah bahwa ia menyukai Suwan. Ia menjelaskan itu hanya pertemuan kebetulan dan bertanya bagaimana potensi Suwan menurut Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao mengakui bahwa meskipun perusahaan belum terlalu memperhatikannya, Suwan memiliki kondisi dan potensi perkembangan yang bagus. Yu Xiaoxiao menegaskan, jika Jiang Cheng menyukai Suwan, ia bisa membantunya. Ia juga menambahkan, untuk dirinya sendiri, Jiang Cheng bisa menghubunginya kapan saja jika butuh sesuatu, dan ia tidak keberatan dengan hal lain. Jiang Cheng mengusap kepala Yu Xiaoxiao. Ia menyebutnya gadis bodoh, mengatakan tidak perlu ada jarak sejauh itu di antara mereka. Ia meyakinkan Yu Xiaoxiao bahwa entah itu dia atau wanita lain, ia akan tetap memperlakukannya dengan baik. Yu Xiaoxiao kemudian bertanya apakah Jiang Cheng akan berinvestasi pada Suwan sekarang. Jiang Cheng membenarkan, ia ingin menandatangani kontrak dan berinvestasi pada Suwan. Yu Xiaoxiao memperingatkan bahwa kontrak Suwan belum habis. Ia memperkirakan mereka kemungkinan harus membayar biaya pelanggaran kontrak yang diperkirakan beberapa juta, dan menandatangani Suwan berarti harus mendirikan perusahaan baru. Jiang Cheng meminta Yu Xiaoxiao tidak khawatir soal dana. Ia berjanji, setelah perusahaan berdiri, ia akan menyerahkannya kepada Yu Xiaoxiao untuk dikelola tanpa ikut campur. Ia juga menawarkan memberinya beberapa saham. Jiang Cheng berpikir, sistem pendanaan untuk mendirikan perusahaan akan tersedia, dan selama Suwan diberi sumber daya yang tepat, ia akan sangat terkenal dalam 2 tahun. Saat itu, ia juga akan memberinya keuntungan operasional yang cukup besar. Yu Xiaoxiao menolak tawaran saham itu. Ia merasa tidak bisa menerima saham, meskipun perusahaan berdiri. Ia hanya akan bertanggung jawab pada operasional dan manajemen. Ia berkata, paling buruk, Jiang Cheng bisa memberinya gaji tinggi. Dalam hatinya, ia berpikir, meskipun ia tahu Jiang Cheng tidak kekurangan uang, membantunya mengelola perusahaan akan menaikkan posisinya dari manajer departemen menjadi manajer perusahaan, dan suaranya tidak lagi di level yang sama. Ia merasa poin ini saja sudah sangat memuaskan, dan ia yakin Jiang Cheng tidak akan memberinya gaji yang lebih kecil dari sebelumnya. Jiang Cheng menyentil. Ia berkata, Yu Xiaoxiao benar-benar bodoh, dan bertanya mengapa harus ada jarak sejauh itu di antara mereka. Yu Xiaoxiao menyentuh pipi Jiang Cheng, sedikit meneteskan air mata. Ia mengungkapkan bahwa ia merasakan kebahagiaan karena menyukai seseorang, dan ia merasa hidup. Ia berkata, bersama Jiang Cheng, ia sudah sangat puas. Ia menceritakan, sebelum bertemu Jiang Cheng, hidupnya tidak ada artinya, setiap hari dipaksa untuk menikah, dan Jiang Cheng lah yang membuatnya. Tiba-tiba, ponsel Jiang Cheng berbunyi. Itu pesan dari Suwan, baik, walau mungkin ini agak lancang, tapi aku tetap ingin memastikan dengan Tuan Muda Jiang, besok kita akan bertemu di mana dan jam berapa. Jiang Cheng menyimpulkan, sepertinya ada yang cukup bersemangat.